السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه، ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا، ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Maka adalah ayat dan hadis ini, ayat yang sudah dibacakan yang lalu, subhanaka la uhsi sanaan. Oh, itu hadisnya. Kalau ayatnya mana? Wala yuhituna bihi ilma. Itu ayatnya. Mereka tidak bisa meliputi akan ilmunya Allah. Dan juga hadis Nabi, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa menghinggakan pujian atas Engkau sebagaimana Engkau memuji atas dirimu sendiri. Begitupun hadis Nabi yang isi doa yang lalu, awis ta'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau sembunyikan dengannya pada ilmumu yang gaib. Ini ayat maupun hadis-hadis di atas menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking sempurnanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan gak sanggup menghinggakan pujian kepada Allah. Karena apapun yang kita pujikan kepada Allah masih kurang untuk menyatakan pujian itu, mengingat kesempurnaan Allah yang luar biasa, sehingga nggak bisa kita menghinggakan pujian kepada Allah. Nah, jadi ini menunjukkan ketiadaan kesudahan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga kesempurnaan, dan tiada diberatkan kita oleh Allah taala. Nah, kita tidak diberatkan, tidak ditaklif, dibebankan oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan mengetahui barang yang didirikan oleh syarak bagi kita atasnya dalil. Jadi yang wajib kita ketahui tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak semua, karena kalau semua mana mungkin. Sementara sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas, tidak terhingga banyaknya. Mana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu yang tak terhingga itu. Makanya dibatasi Allah, tidak diberatkan Allah kepada kita harus mengetahui semua sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tak terhingga itu, tapi sebatas yang wajib kita ketahui yang didirikan oleh Allah Ta'ala, dalil-dalil atas sifat Allah itu di dalam Quran. Sebatas itu. Nah, inilah yang diteliti oleh para ulama kita. Memang ada berapa sih dalil-dalil di dalam Quran terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah? Akhirnya dari sekian dalil-dalil itu disimpulkan ada 20 sifat kesempurnaan Allah yang disebutkan Allah dalil-dalilnya adalah pada ilmu Allah, kita nggak tahu pasti. Tapi dikhawatirkan
apabila seorang itu tidak mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui, nanti orang yang merasakan itu mau mati itu nazak tuh. Makanya diajarkan Nabi kepada kita satu doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat menghadapi sakarat maut. Minta mudah itu berarti ini sulit. Kalau memang yang mudah, ngapain dimintakan supaya mudah? Jadi itu isyarat dari Nabi. Menghadapi sakarat maut itu sulit. Sulit. Makanya Nabi ngajarkan doa supaya dikasih Allah kemudahan. Di kondisi yang seperti itu, di mana fisik kita lemah, daya ingat kita pun melemah, di situ pula lah iblis, setan itu datang mau menggelincirkan iman. Nah, kalau kita nggak punya persiapan benteng yang cukup kokoh, kalau kita tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tanggal iman tuh. Inilah yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Sayati zamanun ala ummati, nanti satu masa akan datang atas umatku. Apa itu? Yafiruna minal ulama, pancing dari atas melemparkan umpan, tuh pas di depan dia. Lalu si ikan nggak ngerti kalau ini pancing, pikir hati dia, ini rezeki dari Allah nih. Ya Allah, tahu aja lah engkau kalau aku lagi lapar, nggak susah-susah, ini hilangkan stres itu, makanya mancing di Paluh sana, panas-panasan setengah hari gini aja, tahan aja. Dalam hati saya pas lewat kan, aku diupai 1 juta pun suruh panasan gitu nggak mau gitu, tahan deh gini aja gitu. Tapi kalau udah kenyamber jus, wah tarik-tarikan, sengaja. Memang dinikmati dulu sampai lemes ikan tuh baru sah. Gitu Pak Adi kan. Nah. Terakhir, semula ikan menganggap itu nikmat, ternyata itu malapetaka buat dia. Nah, itulah istidraj itu. Tertipu dia. Sangkanya Tuhan sayang sama dia, dikasih limpahan rezeki terus. Pikir hati dia, Tuhan sayang sama aku, gampang aja dapat duitnya lah ya Allah, gampang aja, nggak susah-susah, asal gerak duit dapat terus, asal gerak duit dapat terus. Waduh, bukan piala tuyul, enggak. Sangka dia Tuhan sayang sama dia, padahal sebetulnya Tuhan benci. Karena itu duit yang dikasih Allah jalan sebab dia semakin terbenam di neraka. Penguasa yang zalim, asal pemilihan yang menang dia aja, entah menang kayak mana nggak ngerti lah, pokoknya dia. Kok bisa? Ya bisa, wong memang iblis dengan bala tentaranya, para setan-setan itu fokus betul untuk bagaimana menggelincirkan iman orang. Apalagi dia pula nggak punya benteng, ditambah Allah pun nggak menjaga imannya, ya udah selesai. Sebentar dibikin setan, dibikin iblis, tanggal imannya. Nauzubillahi min dzalik. Lah kalau sampai tanggal waktu mati, kapan mau dibenahi iman itu lagi? Kapan dia mengucapkan syahadat balik untuk membenahi iman? Ternyata nyawa sudah lepas dari badan. Inilah target iblis sebetulnya. Pernah diriwayatkan para setan-setan anak buah iblis datang laporan sama bosnya. Ya bosnya iblis. Kalau bahasa kita, bahasa pasarannya, bos, saya laporan bos. Nah, bagus. Tapi belum puas aku. Bagus, tapi aku belum puas mendengar laporan kalian. Aku baru puas dengar laporan kalian kalau ada seorang di neraka, maka aku akan
seneng kalau anak keturunan Adam banyak-banyak bersama denganku kekal di neraka. Itu target. Makanya iblis bersumpah, iblis memohon kepada Allah supaya dikasih umur yang panjang. Tujuannya supaya seluruh anak Adam bisa, baru puas kalau kerja kalian bisa menggelincirkan iman orang saat mematinya. Kenapa begitu? Karena kalau sebatas kalian bisa menggoda orang itu berzina, mencuri, minuman yang mabukkan, bersebunuh-bunuhan, kalau belakangan mereka taubat, kan kalian paham Allah itu maha menerima taubat. Ya kalau diterima Allah Ta'ala taubat mereka, kan sia-sia kerja kalian, capek-capek percuma kalian. Toh belakangan pada akhirnya Allah mengampuni dosa mereka. Tapi kalau mau matinya mereka mati kafir, nggak ada kesempatan buat mereka untuk bersyahadat kembali masuk ke dalam Islam, sehingga mereka kekal di dalam neraka bersama dengan Allah. Itu kata iblis. Jadi target iblis saat orang itu mau mati adalah tanggal iman. Tanggal iman. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau kita nggak punya benteng, nggak pernah ngaji tauhid, nggak kenal Allah, lagi pun nggak taat pula sama Allah, sehingga Allah cuek sama dia, nggak mau memeliharanya, dibiarkan Allah aja dia berjuang sendiri, padahal dia pun nggak punya kekuatan untuk melawan setan. Akhirnya selama ini apa kata setan? Sami'na wa ata'na. Pak bikin gini pak, iya sami'na wa ata'na. Pak diginikan pak, iya sami'na wa ata'na. Nggak ada perlawanan sama setan. Apa kata setan? Ikut aja, ikut aja, ikut aja. Nah yang kayak begini yang bahaya. Mau mati nanti takutnya nggak punya benteng iman, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kafir. Nauzubillah. Hanya kita takutkan. Maka wajib kita belajar serta dengan dalil-dalilnya akan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. Ini 50 akidah yang disebut dengan aqidatul khamsin, akidah yang 50. 41 tambah ke Rasul, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz. 9, 41 tambah 9. Ini akidah tersimpul dalam kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah simpulannya. Maka wajib kita belajar itu, mesti. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan faqra, bukan bacalah olehmu la ilaha illallah, bukan. Tapi fa'lam, ketahuilah olehmu. Belajar apa? Pelajari. Ada apa tuh di kalimat la ilaha illallah itu? Pelajari. Kalau kita nggak pelajari, khawatir kita nggak paham, nanti gampang digelincir-gelincirkan sama setan. Nauzubillahi min dzalik. Ini maka tidak diwajibkan kita untuk mengetahuinya. Digugurkan Allah tuntutan atau taklif kita untuk mengetahui di luar daripada yang 20 itu, karena memang tak ada dalil. Itu bahagian dari karunia Allah kepada kita. Batas itu aja, supaya sebatas itu jadi mudah kita untuk mempelajarinya. Yaitu yang lebih daripada 20 sifat kesempurnaan Allah yang ditegakkan Allah, dalil terperinci satu demi satu. Nak mesti paham kita di situ.
Nggak cukup cuman hafal tapi tak paham. Hafal, paham betul. Sehingga betul-betul ini jadi akidah, jadi keyakinan. Karena keyakinan yang benar, maka pelajarilah, wajib. Bagi siapa yang sudah mukallaf wajib belajar ini. Kalau nggak dipelajari ini ya berdosa. Konsekuensinya begitu. Dan bukan cuma berdosa, tapi khawatirnya seperti kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati meninggalkan dunia dalam keadaan tanpa iman. Itu yang kita takutkan sebetulnya. Dan yang lebih daripada 20 sifat itu wajib kita ketahui, lagi kita i'tiqadkan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai beberapa sifat kamalannya, sifat kesempurnaannya, dan tiada hingga, tidak terhingga. Cukup seukuran itu aja. Yang wajib kita ketahui 20 sifat, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, serta pengertian dan maksudnya. Kemudian selebih daripada itu kita wajib mengetahuinya secara ijmali. Macam mana secara ijmal? Pokoknya Tuhan yang kami sembah itu namanya Allah. Dia mempunyai sifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, sehingga apapun yang merupakan kesempurnaan maka pasti wajib Tuhan kami bersifat demikian. Berapa jumlahnya tidak terhingga banyaknya, tapi yang pasti Allah Tuhan kami itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan kami itu adalah zat yang wajib wujudnya, yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Berapa itu jumlahnya? Tidak terhingga banyaknya. Cukup sampai di situ, cukup dah. Itu namanya mengimani Allah secara ijmal, global. Pokoknya Tuhan kami yang kami sembah, yang kami menyebutkan namanya Allah, Dia itu adalah zat yang pasti wujudnya, yang pasti adanya, dan Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil Dia memiliki sifat kekurangan. Itulah Tuhan kami yang namanya Allah itu. Wajibkah kita tahu semua sifat kesempurnaan Allah? Cemana mau mengetahui secara utuh, wong memang kita enggak diwajibkan untuk itu. Di samping memang enggak dikasih kemampuan untuk itu. Ya udah, yang dikasih kemampuan aja lah. Yang ada dalil di dalam Quran, itulah diteliti oleh para ulama kita. Yang wajib detail, yang wajib rinci kita ketahui tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Itulah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz. Cuman itu yang ditegakkan Allah dalil. Yang ini wajib kita pahami secara rinci, 1 per 1, tak boleh lewat. Pengertiannya mesti betul. Umpama salah satu sifat kesempurnaan Allah itu wajib al-qiyamu binafsi. Allah berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Berdiri kayak anak-anak belajar jalan gitu, enggak dipegangi. Itu bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kalau enggak kayak gitu, kayak mana maksudnya? Enggak tahulah aku. Enggak boleh enggak tahu, mesti tahu. Kalau enggak tahu belajar. Apa maksud berdiri sendiri? Zat Allah tidak berhajat kepada zat, karena Dia zat. Yang berhajat kepada zat itu sifat. Berarti Allah itu zat, bukan sifat. Dia tidak berhajat kepada fa'il, kepada yang menciptakan dirinya, karena Dia qadim, tak berpermulaan.
Bagaimana mungkin yang tak berawal dia berhajat kepada sesuatu? Maka zat Tuhan kami itu tidak berhajat kepada zat untuk tempat adanya dia, tidak berhajat, tak butuh kepada yang menciptakan dia, yang disebut dengan fa'il namanya, khalik namanya, enggak butuh itu. Oh, itu pengertian daripada al-qiyamu binafsi, ya. Jadi harus paham. Nah, jangan berdiri sendiri. Maksudnya apa berdiri? Pokoknya berdirilah. Mana Haji, berdirilah. Ya, harus paham apa makna berdiri di situ. Nah, harus paham. Itu contoh saja, itu contoh. Contoh lain lagi, umpama nanti ditanya orang, apakah Allah Tuhan saudara Maha Kuasa? Apa jawab kita? Oh ya, pasti Tuhan kami Maha Kuasa. Kalau nggak kuasa, mana pula jadi Tuhan? Yang lemah, mana mungkin jadi Tuhan? Mesti yang berkuasa. Apakah Allah kuasa menciptakan anak untuk dirinya? Aduh, gimana ini? Kadang kejebak, kuasalah. Apa payah sama Tuhan menjadikan anaknya? Lalu kenapa kok belum ada anak saat ini? Belum mau. Nanti kalau dia mau, adanya itu anak, kuasa dia menjadikannya. Loh, kalau gini jawabannya, berarti anak bagi Allah itu bukan mustahil, tapi mungkin. Cuman sampai hari ini dia nggak punya anak karena belum mood punya anak, belum punya keinginan Allah untuk punya anak. Makanya sampai hari ini Allah belum punya anak. Tapi kalau dia nanti suatu ketika menginginkan anak, kuasa dia menjadikannya, nggak sulit itu bagi Allah. Lah, ini kejebak nih kalau kayak gitu jawabannya. Kalau Allah kuasa menjadikan anaknya, berarti anak bagi Allah bukan mustahil, tapi mungkin. Bukan mustahil, tapi mungkin. Berarti berubahlah hakikat anak bagi Allah. Yang semula dia mustahil punya anak menjadi mungkin. Perubahan dari mustahil menjadi mungkin itu enggak diterima akal, mustahil pula itu. Nah, jadi enggak boleh ada perubahan hakikat. Yang wajib selamanya wajib, yang mustahil selamanya mustahil, yang mungkin selamanya mungkin. Tak bisa yang mungkin itu menjadi wajib, seperti juga yang wajib enggak bisa jadi mungkin. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, jebak-jebak nih. Hati-hati. Lah, kalau kita nggak punya ilmu yang cukup, na'udzubillah, takutnya apa kata setan? Iya aja, sami'na wa ata'na. Na'udzubillah. Nah, inilah makanya kita harus belajar. Yang 20 sifat itu, yang wajib, mustahil, satu yang jaiz, 41 akidah ini harga mati, gak bisa ditawar lagi. Segitulah yang wajib kita ketahui dan kita pahami dan kita yakini. Lebih dari 41 itu wajib juga kita imani, tapi sebatas ijmali, sebatas global, gak wajib rinci satu demi satu. Global saja. Macam mana globalnya? Ya tadi, Tuhan kami namanya Allah, dia adalah zat yang maha sempurna, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil ia memiliki sifat kekurangan. Dah, itulah dia. Tanpa disebutkan berapa sifat kesempurnaannya, berapa sifat kekurangannya. Ya udah, cukup secara global begitu saja. Tapi secara rinci, itulah 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang jaiz. Maka adalah wajib atas tiap-tiap mukallaf itu
diketahuinya atas jalan ijmal jua, tiada tafsil. Setiap kita yang mukallaf, yang beriman, wajib tahu. Sebatas jalan ijmal, tidak wajib tafsir. Untuk yang lain dari 20 sifat, 41 lah kita bilang. Selain itu tidak wajib tafsir. Yang wajib 41 itu aja. Nah. Yang lebih dari 41 akidah itu wajib mengimani secara global saja. Yang wajib detail satu demi satu mesti paham, itu wajib secara tafsil. Nah, itulah 41 akidah itu. Itu wajib detail satu demi satu. Maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan oleh ulama di dalam Quran dan hadis. Diteliti oleh para ulama-ulama kita, dari hasil penelitian mereka dari dalil-dalil yang ada yakni Quran dan hadis, dipadakanlah 20 sifat yang wajib, mustahil, satu yang jaiz. Itu diambil dari Quran dan hadis. Mas, jangan dibilang lagi itu bid'ah, dolalah, finnar, jangan lagi. Itu dari Quran dan hadis itu. Maka dibilangkan pula wujud ghairul maujud. Oh, setengah 10. Ah, seginilah dulu. Ini agak berat mikirkannya. Wujud itu apakah ainul maujud atau ghairu ainul wujud? Ah, itu nanti akan datang. Biar agak awal-awal biar seger. Udah ngantuk-ngantuk agak payah masuk. Nah, kita padakan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menambah ilmu bagi kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil